Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik. Ya, baik. Alhamdulillah jika kondisi kalian semua baik, sehingga hari ini kalian masih dapat berjumpa kembali dengan saya Pak Dedi dalam mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta bantuan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa, baik. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih pada Mas Hanan yang sudah memimpin berdoa. Selanjutnya, silahkan kalian isi link absensi yang ada di Google Classroom. Saya tunjukkan dulu link absensinya. Oke, ini ya, ini absensi. Nah, ini diklik absensinya. Nanti silahkan kalian isi link absensinya. Mulai dari nama, silahkan dipilih. Misalnya namanya Niken. Kemudian absennya berapa? Misalnya absennya 2, kelas 12 TKJ 3. Nah, ini hadir. Kalau hadir diisi hadir, kalau memang tidak ya diisi tidak. Kemudian klik kirim. Nah, oke, absensinya sudah. Oke, terima kasih yang sudah mengisi link absensi. Sekarang kita lanjutkan. Kemarin kalian sudah mempelajari materi tentang Internet Gateway. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen bandwidth. Saya berharap kalian tetap semangat belajar, semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Mulai dari awal ya, dari awal sampai akhir kalian tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga kalian nanti dapat manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kalian. Misalnya, ketika kalian menjadi seorang teknisi atau kalian memiliki angkringan ya, mungkin warung kopi atau mungkin warnet. Nah, itu nanti kalian bisa mengatur bandwidth yang ada di tempat kalian. Seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menampilkan tujuan pembelajaran hari ini. Baik, saya lanjutkan. Untuk kompetensi inti, silakan disimak. Selanjutnya untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengevaluasi manajemen bandwidth, kemudian yang kedua mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, menjelaskan konsep manajemen bandwidth simple queue dan queue tree, membandingkan jenis manajemen bandwidth simple queue dan queue tree, kemudian mengevaluasi prinsip dan cara kerja manajemen bandwidth simple queue dan queue tree. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah melakukan kegiatan pengamatan tayangan video, mempelajari modul dan berdiskusi tentang manajemen bandwidth, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep manajemen bandwidth simple queue dan queue tree dengan percaya diri dan mandiri, dapat membandingkan jenis manajemen bandwidth, kemudian dapat mengevaluasi prinsip dan cara kerja manajemen bandwidth baik simple queue maupun queue tree. Nah, apa itu manajemen bandwidth? Ada yang sudah pernah mendengar kata manajemen bandwidth atau sudah memahami manajemen bandwidth? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, ya ternyata banyak yang belum ya. Nah, kalau belum, saya berikan sedikit analogi atau ilustrasi apa itu manajemen bandwidth. Nah, pernahkah kalian merayakan ulang tahun atau pergi ke acara ulang tahun? Pernah? Pernah. Oke ya, ternyata banyak yang pernah merayakan ulang tahun atau pergi ke acara ulang tahun. Nah, misalnya hari ini kalian merayakan ulang tahun, kemudian kalian memesan kue yang besar ini ya, kuenya sampai tingkat 3. Nah, kemudian tamu yang datang nanti sebanyak 5 orang nanti itu akan dibagikan souvenir ketika mereka pulang. Nah, yang saya tanyakan di sini,
yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara kalian sebagai yang memiliki acara ulang tahun untuk membagi kue ini? Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan saya? Bapak. Ya, silahkan. Pak, saya akan memotongkan dan membagi secukupnya pada 5 tamu tersebut. Nah, tepat sekali ya. Jadi untuk pembagian kue ini, kuenya tidak dipotong jadi 5, tapi kuenya dipotong secukupnya, dibagikan kepada 5 orang tersebut. Nah, sisanya nanti bisa kita bagikan kepada anggota keluarga yang lain. Nah, kemudian untuk pembagian souvenir pensilnya bagaimana? Ada yang bisa membantu menjawabnya? Saya, Pak. Iya, silahkan. Kalau untuk souvenir saya bagi rata, Pak. Masing-masing saya beri 1 buah. Nah, oke ya, jadi tepat sekali. Untuk pembagian pensilnya kan ada 5, tamunya juga ada 5. Nah, kan pensil nggak bisa dipotong-potong, jadi setiap tamu akan diberikan 1 buah pensil. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, sampai di sini ada yang bisa memahami apa itu manajemen bandwidth? Bagian atau pengalokasian bandwidth, Pak. Oke, jadi tepat sekali ya. Jadi manajemen bandwidth itu pengalokasian atau pembagian suatu bandwidth. Jadi dalam ilustrasi tadi itu yang dimisalkan sebagai bandwidth itu yaitu pensil atau kue yang dibagi tadi. Sedangkan manajemennya itu yang membagi pensil atau kue tadi. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu manajemen bandwidth, silahkan simak penjelasan saya ini. Konsep manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth adalah pengalokasian yang tepat dari suatu bandwidth untuk mendukung kebutuhan atau keperluan aplikasi atau suatu layanan jaringan. Pengalokasian bandwidth yang tepat dapat menjadi salah satu metode dalam memberikan jaminan kualitas suatu layanan jaringan atau quality of service ya, host. Nah, untuk jenis manajemen bandwidth ada 2 di sini yang saya bahas. Yang pertama, manajemen bandwidth simple queue. Simple queue adalah salah satu metode untuk melimit bandwidth, yaitu dengan cara membagi bandwidth dari skala kecil sampai skala menengah. Simple queue digunakan untuk mengatur bandwidth upload dan download setiap user. Jadi, admin dapat melimit target user tertentu menggunakan alamat IP. Jadi, untuk manajemen bandwidth simple queue ini fokusnya ke IP address. Untuk jenis manajemen bandwidth yang kedua yaitu manajemen bandwidth Q3. Q3 adalah salah satu fitur manajemen bandwidth di Mikrotik yang sangat fleksibel dan cukup kompleks. Kebutuhan Q3 lebih detail berdasarkan service, protokol maupun portnya. Q3 menggunakan fitur firewall mangle untuk menentukan traffic yang akan dilimit. Q3 biasanya dipakai pada warnet untuk menentukan antara traffic yang digunakan untuk game online dan browsing di internet. Jadi untuk Q3 ini fokus limitnya itu dia berdasarkan service, protokol maupun portnya. Nah, untuk cara kerja manajemen bandwidth, yang pertama untuk cara kerja manajemen bandwidth simple queue, setiap antrian akan diproses sesuai aturan dari yang paling atas sampai paling bawah. Kemudian yang kedua, mengatur aliran paket data secara 2 arah. Yang ketiga, membatasi traffic berdasarkan IP address. Yang keempat, satu antrian dapat membatasi traffic 2 arah sekaligus. Yang kelima, simple queue akan diproses lebih dulu dibandingkan Q3. Yang keenam, mendukung penggunaan PCQ sehingga dapat membagi bandwidth secara merata. Yang ketujuh, menerapkan antrian yang ditandai melalui paket di firewall mangle. Yang kedelapan, pengaturan sederhana dan statis. Untuk cara kerja manajemen bandwidth yang kedua ada manajemen bandwidth Q3. Nah, untuk manajemen bandwidth Q3 ini cara kerjanya yang pertama, setiap antrian akan diproses secara bersama-sama. Kedua, mengatur aliran data secara satu arah atau direksional. Yang ketiga, membatasi traffic IP dengan pengaturan firewall mangle. Yang keempat, membedakan traffic download dan upload dengan pengaturan firewall mangle. Yang kelima, mendukung penggunaan PCQ sehingga dapat membagi bandwidth secara merata. Yang keenam, pengaturan antrian melalui paket yang ditandai pada firewall mangle.
Yang ketujuh, fleksibel dan butuh pemahaman yang baik di firewall mangle, khususnya tentang traffic control. Sebelum saya masuk ke langkah-langkah konfigurasi dan pengujian manajemen bandwidth, ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak, Pak. Boten. Tidak, Pak. Jika tidak ada yang bertanya, giliran Bapak yang ingin bertanya pada kalian. Ada yang tahu contoh pemanfaatan manajemen bandwidth dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Oh iya, silahkan. Dan pemanfaatan manajemen bandwidth dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membagi bandwidth internet dan wifi di lab TKJ, Pak. Nah, oke, tepat sekali ya jawaban dari Mutiara Amanda. Terima kasih. Nah, jadi contoh pemanfaatan bandwidth dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya kita membagi bandwidth internet mungkin di lab, kemudian mungkin di warnet, kemudian mungkin juga di kantor-kantor ya. Jadi tepat sekali jawabannya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi kalian tadi benar-benar menyimak apa yang sudah saya jelaskan sehingga kalian dapat menjawab pertanyaan saya tadi. Untuk langkah-langkah konfigurasi dan pengujian manajemen bandwidth, nah nanti untuk manajemen bandwidth Simple Queue dan Q3-nya konfigurasinya kita akan menggunakan router mikrotik ya. Jadi nanti kalian bisa mengakses ini alamat website di bawah ini, alamat link YouTube di bawah ini untuk mengetahui konfigurasi Simple Queue. Nah, selain ini akan saya tunjukkan juga, saya sudah mengupload materi-materi yang ada di Google Classroom. Saya tunjukkan dulu. Nah, baik, di sini saya tunjukkan untuk materinya. Di Google Classroom sudah saya unggah materi tentang manajemen bandwidth. Di sini tinggal kalian klik materi. Nah, di sini sudah ada modul tentang manajemen bandwidth, kemudian juga ada file PowerPoint yang tadi sudah saya share. Nah, di sini juga sudah ada video tentang konfigurasi Simple Queue dan Q3. Nah, untuk membukanya ya tinggal kalian diklik aja. Nah, ini sudah ada materinya di sini, tinggal dipelajari. Nah, nanti videonya tinggal diklik, di play, sudah bisa. Nah, di sini juga ada LKPD dan nanti di akhir juga ada kuisnya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, baik. Jika tidak, setelah ini silahkan kalian lanjutkan berdiskusi di Google Classroom. Nah, saya tunjukkan dulu lokasi tempat berdiskusinya di Google Classroom. Nah, ini ya di Google Classroom, silahkan kalian masuk ke forum. Nah, di sini sudah saya sediakan topik-topik diskusi, bisa kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, kelompoknya sudah saya bagi di sini. Nah, setiap kelompok sudah terbagi dalam setiap topik diskusi. Nah, nanti ketika kalian sudah berdiskusi, kemudian menyimpulkan hasil diskusi, bisa kalian tuangkan jawaban diskusi kalian di lembar kerja peserta didik yang saya unggah bersama dengan link materi tadi ini. Nanti hasil diskusinya dituangkan di sini. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Oh ya, Mbak, ini silahkan. Apakah hasil diskusi nanti akan dipresentasikan? Ya, baik, pertanyaan dari Mbak ini bagus sekali. Jadi nanti setelah ini silahkan kalian berdiskusi di Google Classroom. Kemudian dari hasil diskusi nanti silahkan kalian simpulkan hasil diskusinya, kalian tuliskan pada lembar kerja peserta didik. Nah, setelah itu di sesi kedua nanti kita akan melakukan presentasi berkelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Begitu Mbak Heni, sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Jika tidak, untuk pembelajaran sesi pertama ini kita akhiri sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi untuk pembelajaran sesi kedua sekitar jam 11 ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kali ini saya akan mengajarkan cara pembuatan limit bandwidth berdasarkan mode ya, mode simple QoS dan Q3. Oke, perhatikan baik-baik. Pertama, masuk ke Winbox menggunakan IP address boleh, menggunakan MAC address juga boleh. Connect saja, user dan password seperti biasa ya. Nah, seperti Anda lihat, misalkan yang pertama itu kita melihat di IP ARP ini yang sedang terkoneksi ini IP berapa aja. Ini artinya belum dilimit. Kalau kita lihat interface kayak gini, headernya ya, ini karena belum dilimit, jalan tanpa batas, berebut alias berebut. Langkah pertama yang kita mau buat adalah simple QoS misalkan ya. Langkah pertama ini di ARP ini kita lihat cara mudah membuat simple QoS. Pertama klik kanan klik 2 kali aja nih, copy, daripada ngetik 2 kali ini plus. Nah, ini kasih nama aja misalkan client 1, IP-nya di sini, dipaste saja, bandwidth-nya ini untuk upload, di sini upload, kasih aja 512, untuk downloadnya misalkan 1 mega, lalu apply, akan muncul di sini. Kita panjangin aja biar biar bisa dilihat. Ini yang nggak penting diklik kanan aja bisa, ditambahin saja biar terlihat downloadnya, uploadnya dan lain-lain. Terus totalnya juga bisa nih ditambahin saja di sini, jadi bisa melihat traffic merah kuning hijaunya ya. Nah, ini adalah untuk klien 1. Klien 1 sedang tidak ada aktivitas. Copy saja di sini lagi, atau kita bikin ulang aja. WLAN 2 kita klik 2 kali, ini di copy saja, lalu buat lagi, tulis nama klien 2, dipaste di sini IP-nya, ini untuk upload. Dan yang sebelah kanan targetnya adalah download. Lalu oke, ini sudah jadi. Dan seterusnya. Nah, kita udah bisa ya. Gampang sekali. Ini sedang dipakai. Yang klien 4 ini adalah. Oke, untuk lanjut ke kedua, ini boleh kita hapus lagi, nggak apa-apa, kita disable saja. Ya, jadi di general ini SCR address ini untuk upload, maaf bukan download ya. Di copy lagi biar lebih gampang. Set. Karena ini tinggal ganti di sini klien 1 download. Nah, lalu yang ini di copy saja, diganti saja IP-nya, lalu ininya actionnya klien 2. Oke, karena sudah jadi di bisa dilihat seperti ini tampilannya, ini merah kuning ya. Lalu uploadnya tuh. Kan untuk settingan selanjutnya ini berdasarkan IP yang ada di ARP ini ya. Oke, kiranya itu aja, mudah-mudahan bisa membantu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Masih Pak. Masih, Pak. Ya baik, kalau masih semangat kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Sesuai kesepakatan tadi, untuk sesi kedua ini kita akan melakukan presentasi per kelompok. Oke, kita mulai presentasinya dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 untuk melakukan presentasinya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Novela, Novia, Nurul, Tia, Niken Putri, Niken Anita, Ananda Putri, Andika. Yang pertama, definisi manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth adalah pengalokasian yang tepat dari suatu bandwidth untuk mendukung kebutuhan atau keperluan aplikasi atau suatu jaringan. Pengalokasian bandwidth yang dapat menjadi salah satu metode dalam memberikan jaminan kualitas suatu layanan jaringan, quality of service atau QoS. 2. Contoh jenis manajemen bandwidth. A. Manajemen bandwidth simple foo. B. Manajemen bandwidth simple foo 3. Sudah, Pak. Nah ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada dari kelompok yang lain yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1, silahkan. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silahkan Mbak Galih. Tadi kan disebutkan contoh jenis manajemen bandwidth, yaitu simple fluid dan simple fluid 3. Lalu apa perbedaan keduanya? Oke, pertanyaan yang bagus dari Mbak Galih. Silahkan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Galih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi perbedaannya, simple view adalah metode manajemen bandwidth berdasarkan alamat IP address, sedangkan Q3 adalah metode manajemen bandwidth berdasarkan service, protokol, dan port. Oke, itu tadi ya jawaban dari kelompok 2, tepat sekali jawabannya. Jadi setiap manajemen bandwidth itu punya spesifikasi masing-masing ya. Misalnya tadi yang simple queue itu berdasarkan dari IP address untuk limit bandwidthnya. Kemudian tadi untuk yang Q3 itu berdasarkan port atau service untuk melimit bandwidthnya. Oke, presentasi kita lanjutkan ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2 untuk melakukan presentasinya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota Destina, Triwulandari, Wulan Kusuma, Wahyu, Ferry, Fania, Untung, Toti, Tias. Cara kerja manajemen bandwidth di Jawa. 1. Sistem pengkajian akan proses dan sama-sama. Atur aliran data secara satpara. Membatasi trafik dengan aturan firewall window. Membedakan trafik download dan upload dengan peraturan firewall. 5. Pendunggu pengguna video tidak dapat membagi bandwidth secara merata. 6. Peraturan antrian melalui faksi yang ditandai pada firewall window. 7. Dan butuh pemahaman yang baik di firewall window, khususnya tentang traffic control. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok yang lain? Tidak. Oke, kalau tidak, presentasi dari kelompok 2 bisa diakhiri ya. Melakukan refleksi. Oke, semua kelompok tadi sudah melakukan presentasi dengan sangat baik. Kalian juga sudah berdiskusi di Google Classroom dengan sangat baik. Kalian sudah memberikan pendapat, sudah menyampaikan pendapat, sudah bertanya, dan juga aktif menjawab. Nah, selanjutnya ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silahkan. Saya, Pak. Oke, silahkan Mas Fatur. Manajemen bandwidth adalah pengalokasian yang tepat
mempelajari suatu bandwidth untuk mendukung kebutuhan atau keperluan aplikasi atau suatu layanan jaringan. 2. Contoh manajemen bandwidth. A. Manajemen bandwidth simple queue. B. Manajemen bandwidth Q3. Ya, terima kasih Mas Fatur yang sudah membantu menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari hari ini. Kesimpulannya sangat bagus sekali ya. Jadi intinya manajemen bandwidth itu tentang pengaturan atau manajemen suatu bandwidth dalam suatu jaringan, sehingga jaringan tersebut menjadi terbagi rata dan nanti jaringan tersebut akan menjadi stabil. Seperti itu ya. Untuk jenisnya tadi ada manajemen bandwidth Q3 dan simple queue. Oke, selanjutnya silahkan kalian kerjakan kuis yang ada di Google Classroom untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman kalian terhadap materi ini. Baik, ini saya tunjukkan link kuis yang sudah saya unggah di Google Classroom. Kalian tinggal masuk ke menu manajemen bandwidth, kemudian klik kuis. Nah, ini sudah masuk ke kuisnya. Silahkan kalian isikan nama, misalnya novela. Kemudian kelasnya kalian pilih 12 TKJ 3, klik berikutnya. Nah, ini sudah masuk ke kuisnya. Pilih salah satu jawaban yang kalian anggap paling tepat. Kemudian nanti kalau sudah terisi semua, silahkan klik kirim. Minggu depan kita akan mempelajari materi selanjutnya tentang proxy server. Nah, nanti kalian bisa belajar dulu, bisa browsing-browsing dulu apa itu proxy server, sehingga pada pertemuan minggu depan kalian sudah lebih memahami apa itu tentang proxy server. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, pembelajaran hari ini bisa kita akhiri sampai di sini. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih pada Mas Hanan atau ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Pembelajaran untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi untuk minggu depan pada jam yang sama. Semoga kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.